selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat atas apapun aktivitas kalian saat menonton video ini. Jumpa lagi bersama saya Aji Pangestu alias si Migran Man atau TKI Indonesia yang berasal dari Lombok. Tentu kali ini saya akan membagikan video yang menarik dan inspiratif ke kalian seputar dunia perantauan. Jadi lupa, harapku semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Asik dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selamat menonton. Menjadi baik dan tetap pada pendirian baik tersebut bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi tertentu, ras dan golongan tertentu saja, melainkan lintas umur, jabatan dan status ekonomi sosial bebas. Dalam beberapa kesempatan dengan kondisi yang jauh dari sanak, kerabat, tandai taulan dan keluarga dekat atau merantau nan jauh, acap kali saya ikut terlibat untuk merealisasikan acara yang gak ecek-ecek seperti acara nikahan, selamatan, doain orang yang sudah mati, bahkan menyambut hari-hari besar keagamaan. Ketika dihadapkan dengan suatu acara keagamaan, kemudian secara bersamaan saya dihadapkan dengan beragam organisasi yang punya paradigma keyakinan berbeda. Hal demikian lumrah terjadi karena beragam rupa, kota asal dan guru seringkali menemukan kita di tanah rantau. Perbedaan cara pandang yang bersumber pada bacaan, tontonan dan guru merupakan alasan paling dasar hal ini kerap saya temukan. Perdebatan, ya. Hal ini juga sering sekali sebagai bumbu pembicaraan ketika secangkir kopi ada di hadapan. Sudah bisa ditebak bahwa ketika kita berbeda pola pikir, maka selisih paham yang dikenal dengan istilah debat akan terjadi. Manusiawi lah. Perbedaan yang berbuah perdebatan sudah mendarah daging dalam hidupku karena semenjak belia sudah dikenalkan oleh organisasi tempatku mengenyam pendidikan. Satu organisasi yang sama-sama merasa punya hak untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, sehingga memilih berjuang di tempat yang berbeda dengan brand organisasi yang sama. Jauh sebelum disahkannya, yang satu lebih memilih NW dan satu lagi memilih NWDI, belasan tahun silam tepatnya, saya sudah mengenyam pendidikan di kedua-duanya. Selama 5 tahun menjadi santri di Nahdlatul Wathon Pancor atau MTS NW Pancor 3 tahun dan MA Mualimin NW Pancor 2 tahun, dan selama kurang lebih 9 bulan di MA Nawarul Uyun NW Serumbung Jerwaru atau kelas 3 SMA saja. Kebetulan madrasah ini bernaung di bawah pengurus besar Nahdlatul Wathon Anjani. Sehingga dari selisih paham yang sudah menahun pada kedua organisasi yang berbeda dengan brand organisasi yang sama ini, saya banyak belajar untuk menghargai perbedaan dan tak menganggap asing hal demikian. Pun ia untuk menganggap sebuah perbedaan itu bukan sebagai masalah yang besar. Oh iya, sebagai santri yang sangat menghormati keputusan pimpinan, dengan penuh rasa takzim dan hormat mengucapkan selamat untuk organisasi NW atau Nahdlatul Wathon yang dipimpin oleh pengurus besar Tuan Guru Kiai Haji Lalu Muhammad Zainuddin Atsani atau Tuan Guru Bajang II, dan NWDI atau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi atau kerap kali disapa dengan Tuan Guru Bajang. Sebelum lanjut, izinkan si Migran Man ini atau si TKI Indonesia yang berasal daripada Lombok ini, yang pakir akan ilmu dan pengalaman, mengurai beberapa problem yang sebenarnya nggak harus terjadi. Tapi ya sudahlah, beberapa dari kita yang menganggap bahwa menjadi abituren, nahdiyin, pecinta dan umat organisasi Nahdlatul Wathon sebenarnya hanya pengakuan sepihak saja. Ya walaupun beberapa pernah dibaiat. Loh, kok bisa gitu, Ji? Ini tentu pertanyaan atas argumenku yang tadi. Sudah jelas lah, sebenarnya hal ini kecil tapi jarang yang menyadarinya. NWDI atau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan NBDI atau Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah dan NW Nahdlatul Wathon merupakan mahakarya yang besar dan tak semestinya diadu domba dengan anggapan pemimpin yang diikuti merupakan manusia paling benar. Antara Raden Tuan Guru Bajang II atau RTGB dan Tuan Guru Bajang atau TGB adalah saudara, tepatnya sepupu. Uminda atau ibu dari beliau berdua merupakan saudara kandung dan tak pernah merasa punya masalah di antara kedua belah pihak. Bahkan sama-sama ingin meneruskan perjuangan Nini dan Maulana Syekh atau pahlawan nasional. Sampai di sini nggak ada yang salah kan?
karena masing-masing punya hak untuk berjuang dengan cara masing-masing. Masalahnya hanya ada pada pihak yang mengaku pengikut Nahdlatul Wathon tapi tidak. Ya tidak secara langsung. Secara ucapan dan tulisan sih iya, tapi tindakan nol besar. Masa ngaku umat organisasi Nahdlatul Wathon tapi ngejelekin cucu Maulana Syekh, menebar kebencian, banding-bandingin dan menganggap diri paling benar. Kan jadi kena dengan tulisan Maulana Syekh dalam Nazom Batu Ngompal. Besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Oke, pahami dan sadari bahwa masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Ini lumrah sebagai manusia. Pun untuk memaksakan kehendak pribadi untuk diikuti keinginan pribadi tentu sukar. Pancor maupun Anjani, NW maupun NWDI hanya sebuah brand organisasi. Yang terpenting sejauh mana kita berjuang dalam organisasi tersebut sesuai cita-cita Maulana Syekh, yakni pada bidang dakwah, sosial dan pendidikan, sehingga tercapai yang namanya kompak, utuh dan bersatu. Perpisahan, perpecahan, dan dualisme ketika kita melirik sejarah, hal ini memang sudah diantisipasi. Hal ini sudah diketahui oleh Maulana Syekh puluhan tahun sebelum semua ini terjadi. Bahkan dalam buku wasiat renungan masa, Maulana Syekh berwasiat, Rauhun Raihanun jangan dipisah seperti ayat dalam Waqiah. Terlepas dari semua itu, mari sama-sama berdamai dengan keadaan. Sudahi komen-komen yang tidak punya adab tersebut. Jadilah orang yang bermanfaat bagi Nahdlatul Wathon sesuai harapan Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya sebagai santri sangat malu membaca komentar yang ada di dunia maya. Sangat malu sekali karena berbanding terbalik dengan dunia nyata. Iya, selama menjadi orang rantauan yang jauh dari negara sendiri, bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena sudah berkali-kali saya menjumpai orang-orang yang fanatik dalam ruang lingkup antara NW Anjani dengan NWDI Pancor. Pertemuan-pertemuan yang pernah langsung terjadi dalam sejarah hidupku tersebut berlangsung secara hikmat dan penuh kekeluargaan. Karena masing-masing dari kami bisa menimbang kapasitas pengetahuan, memahami perbedaan, dan sama-sama saling memahami pemahaman yang dianggap benar. Andainya hal ini bisa terjadi sesuai antara dunia nyata dan maya, maka sudah tak bisa dibayangkan bagaimana kemajuan yang luar biasa dari organisasi yang didirikan oleh Maulana Syekh atau pahlawan nasional Republik Indonesia yang berasal dari Lombok tersebut. Semoga semua sesuai harapan dan ekspektasi kita. Amin. Allahumma amin. Kembali lagi ke pembahasan awal, ya tentang debat, sama dengan menjumpai orang yang berbeda organisasi dan berbeda paradigma keyakinan dalam pemahaman. Acap kali saya terlibat, mungkin karena hobiku yang terus ingin belajar sehingga sering kali dijumpai dengan hal tersebut. Ketika perdebatan berlangsung, saya sering hanya sebagai pendengar, lalu kemudian berubah menjadi notulensi untuk menyimpulkan ketika kedua belah pihak pemahaman perbedaan ini berlangsung. Mematahkan kedua argumen berbeda tersebut, acap kali saya hanya memakai istilah kata orang tua dulu. Ya, semacam adat budaya dan agama, jika menjadi satu tarikan napas akan mudah dipahami oleh kedua pemahaman fanatik berada pada zona besar kepala, takut teguran, rajin berguru pada ahlinya, sama-sama mengaku paling benar. Seperti sikir serakal, ginta mikir jari akal. Zikir dan solawat sebuah pemikiran bersumber pada akal dalam bahasa Sasak. Istilah ini kerap kali saya sambung dengan surat Al-Kafirum, lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku dan agamamu ya agamamu. Hal ini menunjukkan untuk sama-sama saling menghargai pendapat orang lain, karena keistimewaan akal dan kekayaan pemikiran itu luas, bebas dan tak punya akhir. Migran men, wallahu a'lam bisawab.